Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aristo Arianto Projo. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan hukum pasar modal. Karena menurut saya di era sekarang ini pasar modal pasti dicari oleh beberapa kalangan, mau dari muda, milenial ataupun tua sekalipun. Di sini saya akan melakukan perkenalan tentang hukum pasar modal. Yang pertama, apa itu hukum pasar modal? Hukum pasar modal adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara investor yang memiliki dana dengan emiten atau perusahaan publik yang membutuhkan dana melalui bursa efek sebagai media tempat bertemu. Sedangkan pasar modal itu atau capital market adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi berkaitan dengan efek. Jadi, hukum pasar modal itu mengatur tentang antara investor dan perusahaan publik. Jadi menjadi jembatan antara dua hal tersebut. Next adalah konsep hukum pasar modal. Jadi pasar modal memiliki konsep yaitu pemilik dana perusahaan yang membutuhkan dana efek. Efek pasar modal bertindak sebagai mediator kepentingan investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah untuk mencapai titik keseimbangan antara hak dan kewajiban keduanya harus ada hukum yang mengatur, yaitu hukum pasar modal. Seperti itu. Jadi dasar hukumnya di sini sebenarnya dasar hukumnya ya seperti antara ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal dan seterusnya. Jadi di sini jenis-jenis pasar modal. Pasar modal di sini saya bagi sebagai tiga. Yang pertama adalah pasar perdana. Pasar perdana ini arti apa mengartikan menjadi penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan sebelum efek tersebut dijual ke bursa. Yang kedua adalah pasar sekunder. Pasar sekunder ini adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir dan dijual sahamnya di bursa. Yang ketiga adalah bursa paralel. Bursa paralel ini pelengkap bursa efek yang ada. Perusahaan efek yang menerbitkan efek yang akan menjual efeknya melalui bursa yang dapat dilakukan oleh bursa paralel. Jadi yang dimaksud efek itu seperti barang apa? Barang belanja dari investor membeli saham contohnya itu termasuk efek gitu, seperti itu. Jadi lembaga penunjang pasar modal di Indonesia itu ada 5, teman-teman. Yang pertama adalah Badan Pengawas Modal, yang kedua Bursa Efek, yang ketiga Perusahaan Efek, yang keempat Lembaga Clearing dan Penjamin, yang kelima Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Untuk fungsi pasar modal, jadi pasar modal itu mempunyai fungsi, yaitu yang pertama sarana untuk menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif. Yang kedua, sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional. Yang ketiga, mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja. Yang keempat, mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi. Yang terakhir adalah sebagai alternatif investasi bagi para pemodal atau investor. Jadi cukup sekian saja saya menjelaskan tentang hukum pasar modal dan pasar modal tersebut. Jadi semoga materi yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam materi atau kesalahan kata yang saya ucapkan ketika menjelaskan kepada teman-teman. Jadi ilmu ini yang saya berikan semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.